Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam berbahagia dan salam takdim pada seluruh peserta MPLS UPT SMP 16 tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN Negeri 1 Kedamaian, Bapak Hamdan Faruk MPD, yang terhormat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UPT SMP 16 Gresik yang selalu tetap semangat di tengah pandemi Covid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kekhalifahan dengan baik. Sholawat serta salam semoga dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui risalahnya kita masih berada dalam jalan yang baik. Anak-anakku sekalian peserta MPLS yang berbahagia, ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita melalui sesi yang kedua ini, saya akan kenalkan diri. Nama saya Umu Khairiyah SAG MPDI, guru pendidikan agama Islam SMP 16 Gresik, yang dalam kesempatan ini saya diberi tugas untuk memberikan materi penguatan pendidikan karakter dan sekolah ramah anak. Untuk yang pertama, pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah komponen pengetahuan, ada kesadaran, ada kemampuan, baru setelah itu tindakan untuk melakukan karakter tersebut. Selanjutnya, dimensi pendidikan karakter. Dimensi pendidikan karakter meliputi 4 hal. Yang pertama adalah olah hati. Olah hati atau lebih dikenal dengan etika atau etik, di mana diharapkan nanti peserta didik atau individu untuk memiliki kerohanian mendalam dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi yang kedua dari pendidikan karakter adalah olah pikir, di mana diharapkan nanti melalui belajar literasi, peserta didik memiliki keunggulan akademis sebagai hasil dari pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dimensi pendidikan karakter yang ketiga adalah olah rasa atau estetika seni. Diharapkan nanti setiap individu memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Yang terakhir adalah dimensi olahraga atau kinestika. Diharapkan nanti semua individu yang sehat dan mampu berpartisipasi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sekarang bagaimanakah pendidikan karakter itu terlaksana di sekolah? Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan secara integrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum atau dinamakan kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dalam rangka memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk mengasah bakat minat serta keagamaan anak-anak. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan ekstra wajib yang harus diikuti oleh anak kelas 7 dan kelas 8, yaitu pramuka, sementara kegiatan ekstra yang lain ada bersifat sunnah.
Khusus untuk kelas 9 untuk kegiatan ekstrakurikuler tidak diwajibkan karena anak kelas 9 sudah konsentrasi untuk persiapan kegiatan akhir tahun. Selanjutnya, kegiatan penguatan pendidikan karakter itu terintegrasi juga pada 3 pusat tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, sama masyarakat, di mana sekolah menjadi sentra sementara lingkungan sekitar menjadi sumber belajar. Sumber belajar sekolah bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, ya. Selanjutnya ada 5 nilai utama karakter prioritas PPK. Yang pertama adalah religius, yang kedua adalah nasionalis, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah gotong royong, yang kelima adalah integritas. Semuanya boleh dibolak-balik, tetapi yang perlu kita tahu bahwa kelima nilai utama itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan berkembang secara dinamis untuk membentuk pribadi yang utuh. Kita bahas yang pertama, nilai utama karakter PPK yang pertama adalah religius, ya. Sikap religius adalah sikap yang mencerminkan ketakwaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satu indikatornya, beberapa indikatornya adalah toleransi. Toleransi adalah menghargai terhadap perbedaan atau menghargai terhadap kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah cinta damai. Yang selanjutnya adalah teguh pendirian, ada ketulusan, ada percaya diri, ada anti perundungan dan kekerasan. Semua agama juga mengajarkan anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan. Kerjasama terhadap antar pemeluk agama dan kepercayaan ini terbatas kepada kerjasama selain peribadatan. Untuk kerjasama peribadatan kita dilarang untuk bekerjasama dengan orang yang beragama lain, khusus untuk peribadatan, khusus untuk sesama penganut agama yang sama. Selanjutnya, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, melindungi yang kecil dan yang tersisih. Anak-anakku sekalian, walaupun kita bersua dalam virtual, entah sampai kapan kita akan bertemu, tetapi nanti setelah pandemi COVID ini selesai, anak-anak bisa masuk sekolah, dan saya harapkan karakter kepribadian yang sudah tertanam ketika kalian belajar di sekolah dasar, yang baik silakan dibawa ke SMP negeri, dan yang jelek silakan ditinggalkan. Jangan bereksplorasi lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di SMP negeri 1 Kudamean. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah menempatkan kepentingan pribadi di atas menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Indikator karakter nasionalis ini yang pertama adalah taat hukum, ya. Ketika nanti kalian masuk dan menjadi siswa SMP 16 Kudamean, harus taat pada peraturan yang berlaku di SMP Negeri 1 Kudamean. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilaksanakan dan ditaati. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga ada cinta tanah air. Indikator yang keempat dari karakter nasionalis adalah menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.
Kelima, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, menjaga lingkungan. Selanjutnya, nilai utama karakter PPK yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat, kerjasama, bahu-membahu menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Indikator dari sikap gotong royong ini adalah menghargai. Yang kedua adalah inklusi, yang ketiga adalah saling kerjasama untuk menyelesaikan semua masalah bersama, solidaritas, solid, bersatu, empati, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Yang selanjutnya, nilai utama karakter yang keempat adalah integritas. Integritas adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Indikator dari karakter integritas ini yang pertama adalah jujur, ya. Kunci utama adalah sebuah pekerjaan, peribadatan, dan perbuatan adalah jujur. Yang kedua adalah adil, menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan prioritasnya. Yang ketiga adalah keteladanan. Yang keempat adalah kesetiaan, menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas, ya. Orang sudah tidak lagi boleh menyebut anak cacat, tetapi anak yang berkebutuhan khusus, ya. Kita memberikan pelayanan kepada mereka yang berkebutuhan khusus dengan pelayanan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, dan cinta kepada kebenaran. Selanjutnya, nilai karakter utama dan PPK yang terakhir adalah mandiri. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan waktu, tenaga, pikiran untuk merealisasikan asa, harapan, cita-cita, dan mimpinya. Indikator dari karakter ini adalah memiliki etos kerja, ya, selalu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Yang kedua adalah tangguh, tahan banting. Yang ketiga adalah memiliki daya juang yang tinggi, seperti yang sudah kalian laksanakan kemarin pas waktu mengikuti seleksi PPDB yang sangat melelahkan, membutuhkan waktu yang lama di tengah suasana yang tidak menyenangkan atau di tengah suasana yang sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga adalah profesional. Yang keempat adalah kreatif, selalu berkreasi. Selanjutnya berkeberanian. Yang terakhir adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Itu tadi tentang pendidikan karakter. Sekarang bagaimanakah posisi dan peran Bapak Ibu guru di dalam penguatan pendidikan karakter? Bapak dan Ibu guru berperan untuk menyiapkan anak didik memiliki kecakapan abad 21. Apa sih kecakapan abad 21? Kecakapan abad 21 adalah yang pertama adalah berpikir kritis dan analitis. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah kolaborasi, bekerja sama. Yang keempat adalah komunikasi. Sekarang ke peran guru. Peran guru yang pertama adalah sebagai pengajar. Pengajar itu Bapak Ibu guru menyampaikan materi mata pelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik dengan baik.
Yang kedua, peran Bapak Ibu guru adalah sebagai penjaga gawang. Bapak Ibu guru membantu anak didik untuk mampu menyaring pengaruh-pengaruh negatif. Ya, sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu guru bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah peran guru sebagai fasilitator. Guru membantu anak didik dalam proses pembelajaran, menjadi teman diskusi dan teman bertukar pikiran. Yang keempat adalah katalisator. Peran guru sebagai katalisator adalah guru mampu mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi anak didik dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah peran guru sebagai penghubung. Bapak Ibu guru mampu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Anak-anakku sekalian, ini tugas yang harus kalian cari di rumah. Silakan cari di YouTube Mars PKK, Tepuk PPK, dan Salam PPK. Kalian bisa melihat YouTube, mempraktekannya besok ketika sekolah masuk di masa new normal. Nanti kita bisa praktek bersama tentang Mars, Tepuk, dan Salam PPK. Terakhir, untuk materi penguatan pendidikan karakter, ada satu kata mutiara: pendidikan yang berkarakter akan banyak menciptakan intelektual terpelajar, bukan intelektual yang kurang ajar. Itu anak-anakku sekalian tentang materi penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya materi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini, apa sih sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan formal, non formal, informal yang bersih, nyaman, yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Ya, ada kebijakan, pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam pendidikan. Apa sih latar belakang yang mendorong lahirnya sekolah ramah anak? Ada dua hal yang mendorong lahirnya sekolah ramah anak. Yang pertama adalah untuk memenuhi amanat Konvensi Hak Anak Sedunia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang tepatnya pada pasal 54 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan sosial, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Yang kedua, alasan yang melatari yang kedua adalah masih banyaknya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek dan guru sebagai pihak yang benar, sehingga mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah atau di madrasah. Selanjutnya, tujuan sekolah ramah anak. Tujuan sekolah ramah anak yang utama adalah mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan atau polusi lingkungan. Yang ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah karena prasarana atau bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang kelima, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas, sehingga besok anak-anakku sekalian, ketika kalian masuk ke SMP Negeri 1 Kedamaian,
pada waktunya nanti kalian akan bertemu dengan beberapa teman dari daerah-daerah yang berbeda, sehingga pesan saya sudah tidak ada lagi yang mengedepankan ego sehingga harus minta satu kelas dan lain sebagainya. Kalau bisa kalian sudah harus bisa beradaptasi, memiliki teman baru, suasana baru, dan masa yang baru ya, karena kita nanti sudah terlepas dari masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, memudahkan pemantauan kondisi anak selama berada di sekolah, terus memudahkan mencapai tujuan pendidikan, karena mencapai tujuan pendidikan adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang berkualitas, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata. Khusus anak yang menjadi ciri khusus adalah anak menjadi lebih betah di sekolah, dan anak akan melakukan atau terbiasa dengan pembiasaan yang positif di sekolah. Selanjutnya, konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak itu ada 8 ya. 8. Yang pertama adalah bersih ya. Pasti bersih membuat anak nyaman, kita menjadi terjaga dari penyakit. Yang kedua adalah aman. Aman itu terbebas dari semua bentuk kekerasan. Yang ketiga adalah ramah ya. Ramah ini besok bisa kalian langsung aplikasikan dalam kegiatan 5S: sapa, salam, senyum, santun ya. Yang ketiga adalah indah, karena dengan keindahan semua menjadi tenang ya. Kelima inklusif, keempat sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang ke-7 adalah asri. Asri dengan banyak pohon di sekolahan, banyak tanaman yang tumbuh dengan sehat, maka lingkungan kita menjadi sangat asri, sejuk, dan damai. Yang terakhir adalah nyaman. Kalau semua itu terpenuhi, maka kita akan nyaman berada di sekolah kita yang tercinta. Selanjutnya, prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Menjamin setiap anak untuk menikmati pendidikan tanpa ada diskriminasi, tidak ada perbedaan ya, tidak ada disabilitas, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama dalam menikmati pendidikan. Semua memiliki hak yang sama dalam pendidikan ya. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak ya. Kepentingan terbaik bagi anak itu adalah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sebuah kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak ya. Yang ketiga adalah hidup, berkelangsungan hidup dan perkembangan, menciptakan lingkungan yang menghormati martabat dan menjamin pengembangan yang holistik dan terintegrasi. Yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu menghormati setiap hak anak untuk mengekspresikan semua pandangannya terhadap segala hal tentang kehidupan di lingkungannya masing-masing, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Yang terakhir adalah pengelolaan yang baik ya, menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. Selanjutnya, komponen sekolah ramah anak. Apa saja sih yang harus ada di lingkungan sekolah ramah anak? Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak itu tertuang
dalam beberapa kebijakan-kebijakan sekolah seperti tata tertib. Terus ada komitmen untuk tidak melanggar peraturan di sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PBM ramah anak, proses belajar mengajar yang ramah anak. Maksudnya di sini adalah tidak bias gender ya, tidak diskriminatif, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan jenis kelamin, semua memiliki hak yang sama ketika mendapat pelayanan pendidikan. Yang ketiga adalah tenaga pendidik dan kependidikan terlatih untuk mengerti tentang hak-hak anak, sehingga kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak-anak. Yang keempat adalah Sarpras Ramah Anak. Sarpras Ramah Anak ini ada beberapa syarat, salah satunya adalah memiliki persyaratan keselamatan, yaitu bangunan yang ada di sekolah itu harus kokoh, kuat, stabil, dan memiliki sistem pengamanan dari bencana alam atau kebakaran. Terus juga memiliki persyaratan kesehatan, yaitu tiap gedung-gedung sekolah harus memiliki ventilasi yang cukup untuk kesehatan anak-anak. Terus yang kedua, tidak ada kisi-kisi pintu atau jendela yang bersifat permanen. Yang ketiga, prasyarat yang ketiga adalah sarana prasarana itu harus memiliki prasyarat kenyamanan. Salah satu contohnya adalah rasio jumlah murid dengan ruang kelas. Satu kelas rasio pagunya 32, jumlah siswanya 32. Andaikan lebih dari 32 sudah tidak memenuhi standar kenyamanan. Terus lagi persyaratan selanjutnya adalah persyaratan kemudahan ya. Semua akses yang harus dituju oleh anak ketika berada di SMP Negeri 1 Kedamaian itu terlayani dengan mudah ya, sehingga tidak ada sekat yang menyulitkan anak untuk melakukan aktivitas. Komponen yang kelima adalah partisipasi anak ya. Untuk partisipasi anak ini, peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk kelompok-kelompok belajar atau komunitas tertentu yang sesuai dengan bakat dan minatnya, tetapi dilarang untuk membentuk kelompok-kelompok geng atau kelompok-kelompok yang bentuk yang suka melakukan bullying dan lain sebagainya. Terus samping itu, peserta didik juga bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus untuk partisipasi anak juga, ketika penyusunan RKAS, peserta didik diikut sertakan keterlibatannya dalam penyusunan rencana kerja, anggaran dan anggaran sekolah. Yang terakhir dari komponen sekolah ramah anak adalah partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha dan alumni ya. Untuk sekolah ramah anak ini bagaimana partisipasi orang tua? Orang tua di rumah diharuskan untuk memberikan waktu minimal ya 20 menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhatan anak. Terus menyediakan waktu, pikiran dan tenaga
serta materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat dan bakat serta kemampuan anak. Terus memberi kesetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Untuk yang lembaga masyarakat atau masyarakat memberi akses kepada peserta didik atau pendidik untuk mengembangkan potensinya melalui kegiatan praktek kerja lapangan, kegiatan peta seni, atau karya wisata. Sedangkan untuk dunia usaha, seperti contoh adalah memberikan akses kepada peserta didik dan pendidik untuk melakukan karya wisata atau praktek kerja lapangan. Yang alumni, partisipasi dari alumni adalah turut serta memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan SRA. Itu sekilas tentang sekolah ramah anak, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan sukses selalu bagi kalian semua peserta MPLS kelas 7 baru UPT SMP 16 Gresik. Terakhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.